Saya menanggapi positif terkait dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh serta pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh oleh Presiden Prabowo Subianto hari Senin tanggal 8 September kemarin. Bagaimanapun, haji dan umroh adalah bagian dari ibadah umat Islam, apalagi haji, dia adalah bagian dari rukun Islam, dan sebagai sebuah syariat dari agama Islam, haji tidak akan pernah libur, haji tidak akan pernah berhenti, demikian pula umroh, selama kehidupan ini masih ada, selama hari kiamat itu belum datang, karena syariat Islam tidak mungkin berubah lagi. Mengingat haji dan umroh adalah bagian dari ibadah, dan perlu pengorganisasian yang baik karena terjadi mobilitas manusia dalam jumlah besar, dalam waktu yang relatif sama, dengan waktu yang relatif singkat, maka memang selayaknya negara hadir dan memberi perhatian yang maksimal bagaimana pelaksanaan ibadah haji khususnya berjalan dengan baik. Dengan ditangani oleh kementerian tersendiri, maka lembaga negara ini akan fokus dalam mengorganisasi penyelenggaraan ibadah haji, serta bekerja sama dengan para stakeholder, kementerian, lembaga, travel, ya, dalam penyelenggaraan umroh, supaya bagaimana hak-hak jamaah dan perlindungan jamaah saat di luar negeri, serta pelayanan yang diberikan bisa maksimal. Berbicara tentang prioritas jangka pendek Kementerian Haji dan Umroh, menurut saya yang pertama sekaligus utama adalah bagaimana kementerian ini bisa secara optimal bergerak cepat, tepat dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026. Bagaimanapun, Arab Saudi sudah memiliki timeline, tahapan-tahapan penyelenggaraan haji, dan Saudi tidak mungkin menunggu dinamika yang terjadi di negara-negara pengirim, termasuk di Indonesia, di mana kita baru menyelesaikan undang-undang haji, kementeriannya baru terbentuk, struktur kementerian di tingkat wilayah ya, provinsi, kabupaten, kota belum ada, itu semua tidak mungkin akan ditunggu oleh Arab Saudi. Karena itu ini tantangan besar, tantangan berat, dan menurut saya tidak mudah untuk bisa dilakukan oleh menteri dan wakil menteri yang baru, kecuali benar-benar kerja cepat, ya, gercep, dan segera melakukan komunikasi, koordinasi di dalam negeri, mempertemukan banyak kementerian, lembaga, dan stakeholder swasta yang terkait dengan pelaksanaan haji, dan secara paralel di waktu yang sama harus mulai ada diplomasi haji bersama Arab Saudi. Penataan, penunjukan syarikah, penentuan tempat-tempat di Arafah, Musdalifah, dan Mina, akomodasi, dan seterusnya. Sehingga ada dua tantangan yang harus berjalan sekaligus yang bisa dilayani atau harus bisa dijalankan oleh Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, yaitu memastikan persiapan pelayanan haji di dalam negeri berjalan baik dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di luar negeri juga berjalan dengan baik. Berbicara tentang apa harapan publik Muslim Indonesia terhadap Kementerian Haji dan Umroh, termasuk harapan kepada dua pemimpinnya, yaitu Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, saya secara sederhana mengajak netizen ya, berinteraksi di media sosial saya tentang apa harapan yang mereka inginkan dari Menteri dan Wakil Menteri yang baru ini. Kalau saya boleh merangkum dan meringkasnya, ada tiga harapan besar, dan menurut saya ini prioritas yang sangat urgent yang harus bisa dibuktikan dengan baik oleh Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana masa tunggu. Antrian haji itu bisa diperpendek, bisa dipangkas, bisa lebih singkat. Ini betul-betul disuarakan di hampir banyak komentar di VT yang saya bikin. Di hampir semua komentar selalu menyelipkan sebuah harapan. Bagaimana supaya masa tunggu haji ini tidak terlalu lama. Atau ada kemasan komentar yang lain, bagaimana yang lansia bisa diprioritaskan untuk diberangkatkan lebih dulu. Ini semua terangkum dalam satu kata, bagaimana pemerintah bisa mewujudkan antrian haji yang lebih singkat. Yang kedua adalah bagaimana supaya biaya haji itu lebih terjangkau. Kita tahu dinamika ekonomi global yang tidak menentu, bagaimana risiko nilai tukar mata uang asing, ya, itu membuat harga-harga pelayanan dengan mata uang asing itu pasti naik. Nah, tantangan berikutnya, dan ini saya pikir sejalan dengan apa yang diharapkan Presiden Prabowo, adalah bagaimana mewujudkan biaya haji yang lebih ramah kantong bagi jamaah haji Indonesia.
Dan ketiga yang terakhir, dan ini juga tidak kalah penting, adalah bagaimana pelayanan haji bisa dilaksanakan dengan penuh integritas, jangan ada korupsi lagi. Ini memprihatinkan di tengah situasi, dan kita semua menyaksikan bagaimana kuota tambahan haji 2024 sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya pikir itu harus menjadi kasus terakhir dalam urusan haji. Setelah ini, jangan ada lagi kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan tentu saja dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Semoga terwujud.